لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة نبيه الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yakni dengan sekuat mungkin menjalankan perintah-perintahnya serta berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi segala larangan-larangannya. Jamaah Jumat rahimakumullah, penting sekali kita bermuhasabah diri atau mengoreksi diri. Muhasabah adalah melihat pada amalan yang telah kita lakukan, yang kita kerjakan, lalu mengoreksi kesalahan yang kita lakukan dan menggantinya dengan amalan-amalan yang soleh. Kita yakin kita semua penuh kekurangan, entah masih terus-menerus dalam bermaksiat atau kurangnya dalam ketaatan, bahkan kadang-kadang begitu mudah untuk meninggalkan kewajiban. Firman Allah dalam kitab suci Al-Quran Karim: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina naqullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Inilah yang menjadi dalil agar kita senantiasa bisa mengoreksi diri atau bermuhasabah. Jika kita tergelincir dalam kesalahan, maka koreksilah dan segeralah bertaubat, dan berusahalah berpaling dari segala perantara yang dapat mengantarkan pada arah kemaksiatan. Kalau kita melihat ada kekurangan dalam amalan yang wajib, maka berusahalah untuk memenuhinya, kemudian untuk menjadi lebih sempurna dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan dalam beribadah. Lihatlah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW supaya dimudahkan dalam ibadah, seperti hadis berikut ini. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah menggantungkan Jumat, menyentuh hati, cara muhasabah diri, lalu berkata: Ya Mu'adz, wallahu inni uhibbuka, wallahu inni uhibbuka. Wahai Mu'adz, demi Allah, sesungguhnya aku mencintaimu, sesungguhnya aku mencintaimu. Rasulullah selanjutnya bersabda: Aku memberikanmu nasihat, wahai Mu'adz, janganlah engkau tinggalkan saat di penghujung sholat bacaan doa, yakni
Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang artinya, ya Allah, tolonglah aku dalam berzikir, bersyukur dan beribadah yang baik kepadamu. Hadis riwayat Abu Dawud. Hanya dengan pertolongan Allah lah kita bisa mudah melakukan ibadah dan menjauhi segala maksiat. Para jamaah salat Jumat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa manfaat muhasabah? Yang pertama, yakni meringankan hisab pada hari kiamat nanti. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, hisablah diri kalian sebelum kalian hisab. Itu akan memudahkan hisab kalian kelak. Timbanglah amal kalian sebelum ditimbang kelak. Ingatlah keadaan akan yang genting pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, terus bisa berada dalam petunjuk. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Bayruni rahimahullah dalam tafsirnya, bahwa seseorang bisa terus berada dalam petunjuk, yakni jika rajin mengoreksi amalan-amalan yang telah dia lakukan. Yang ketiga, yakni mengobati hati sakit, karena hati yang sakit tidaklah mungkin hilang dan sembuh melainkan dengan muhasabah diri. Yang keempat, selalu menganggap diri penuh kekurangan dan tidak tertipu dengan amal yang telah dilakukan. Yang kelima adalah membuat diri tidak takabur atau mudah sombong. Cobalah lihat apa yang dicontohkan oleh Muhammad bin Mas'ud rahimahullah ketika dia berkata, "Lau kana li dzunubi rihun ma qadara ahadun ayat bisa ilayya." Andaikan dosa itu memiliki bau, tentu tidak ada dari seorang pun yang ingin duduk dekat-dekat denganmu. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Firman Allah dalam kitab suci Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata tarafayn nahar wa zulfan minal lail. Innal hasanata yudhhibna as-sayyi'at. Dzalika dzikra lil-zakirin. Dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa. Perbuatan-perbuatan yang buruk itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Yang ketiga, yakni mengoreksi diri atas kelalaian yang telah dilakukan. Contoh, sibuk dengan sebuah permainan atau menonton sesuatu yang sia-sia. Yang keempat, mengoreksi diri dengan apa yang dilakukan oleh anggota badan, apa yang telah dilakukan oleh kaki, tangan, pendengaran, penglihatan, serta lisan. Cara mengoreksi adalah dengan menyibukkan anggota badan tadi dalam melakukan ketaatan. Yang kelima, mengoreksi diri dalam niat, yaitu bagaimana niat kita dalam beramal. Apakah lillah ataukah liwairillah, yakni niat ikhlas karena Allah ataukah tidak karena Allah. Karena niat itu seringkali bisa berubah, mudah terombang-ambing, maka karenanya hati itu disebut qalb. Karena seringnya terombang-ambing, mudah sekali berubah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita, sehingga kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan syariat Islam. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al-amin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil ibadil mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.